Jadi di peraturan perundang-undangan sebetulnya amanah dari undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 5 di sana dinyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga memberikan pernyataan bahwa telah diselenggarakan berdasarkan sistem dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan dengan standar akuntansi. Jadi di dalam dimanahkan di dalam pemerintahan harus menyelenggarakan sistem undang-undang. Nah, lebih teknis lagi, lebih detail dinyatakan di dalam PP nomor 60 tahun 2020 spesifik PIP. Di dalam tujuan serta penanggapan pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari PIP. Nah, definisi SPIP itu sendiri sesuai di dalam PP 60 2008 tadi, bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian negara yang dimaksud di dalam undang-undang adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dia pemain aset jadi bukan keyakinan mutlak yang perlu dicatatan. Jadi keyakinan yang hasil dari SPIP adalah keyakinan yang memadai, artinya semua upaya yang dilakukan ini untuk mengelola kegiatan ini sehingga diperoleh keyakinan bahwa kegiatan sudah dilakukan efektif dan efisien. Tapi tidak menjamin bahwa jika sudah melakukan SPIP tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran. Tidak bisa menjamin seperti itu. Makanya dinyatakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan. Nah, selanjutnya digunakan sistem negara pemerintah negara secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat. Artinya dengan PP 60 ini semua instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Tentunya SPIP ini bukan suatu kegiatan yang spesifik sendiri bukan. Artinya kegiatan SPIP ini adalah pengendalian yang sebetulnya sudah melekat setiap aktivitas organisasi, mulai dari perencanaan, eksekusi kegiatan, sampai dengan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, semuanya masuk di situ SPIP. Selama ini masih banyak rekan-rekan kita yang menganggap bentuk SPIP itu seperti apa sih? Padahal sebetulnya internal control yang dibangun ini sebetulnya itu bagian dari SPIP. Jadi sudah melekat di semua aktivitas kegiatan, terutama apalagi di masalah keuangan. Ini Kementerian Keuangan sudah membangun kontrol sedemikian rupa, mulai dari perencanaan anggaran, keuangan, semuanya ada kontrol. Disitulah peran SPIP. Ya. Ini yang harus dijalankan oleh setiap pimpinan lembaga, mulai dari level yang tertinggi sampai dengan pimpinan terkecil. Next, di pasal 2 PP 60 ini juga disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri atau pimpinan lembaga maupun bupati wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan. Jadi tadi di Undang-Undang Nomor 1 sudah disebutkan, di PP 60 pasal 2 juga diambil lagi bahwa SPIP ini wajib. Jadi prinsipnya bukan voluntary tapi mandatory. Di ayat kedua disebutkan juga pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan perpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti di pasal-pasal berikutnya rekan-rekan bisa baca lebih lanjut di pasal berikutnya mengenai bentuk-bentuk
komponen yang ada di dalam SPIP. Nanti ada 5 komponen gitu. Besar, yang kecil. Karena lingkungan pengendalian itu disebutkan ada 8 komponen. Cuman implementasinya nanti seperti apa nah ini yang tidak ada di dalam PPNAPO ini, tapi ada di dalam juklak atau juknis yang diterbitkan oleh PPNAPO. Nanti mungkin tidak bisa kami sampaikan di sini karena mungkin nanti bisa googling sendiri gitu ya, dari di website BPKP terkait juklak atau juknis SPIP. Nah, next ini ada 5 komponen SPP teman-teman ya, mulai dari paling bawah ini yang menjadi landasan fondasi, mulai dari kontrol environment atau lingkungan pengendalian, kemudian ada risk assessment, penilaian risiko, kemudian ada control activities, ada information dan communication, serta akhir monitoring ya, 5 komponen ini. Jadi SPP dengan 5 komponen ini bertujuan tadi sudah disinggung di depan, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian pengamanan aset, ada pelaporan keuangan andal dan ya dan ini yang harus pegang teman-teman. Next, kerangka dasar SPIP ini ada 2 poin utama. Pertama, manajemen pemerintahan yang solid untuk bertanggung jawab diselenggarakan sejalan dengan prinsip operasi yang efektif dan efisien, menghindari adanya salah alokasi dan transaksi, mencegah korupsi serta menjalankan disiplin anggaran. Jadi itu pertama konsep dasarnya, untuk menghindari salah alokasi, mencegah korupsi serta menjalankan disiplin anggaran. Serta kegiatan dijalankan secara efektif dan bukan. Kemudian, pengendalian daerah diciptakan untuk mendukung pencapaian tujuan optimisasi dengan cara mengendalikan risiko agar berada dalam wajar yang bisa diterima oleh organisasi. Jadi bukan menghilangkan risiko sama sekali atau sama sekali kita menghindar gitu kan, tapi mengendalikan risiko. Kata kuncinya di situ, ya, mengendalikan risiko dalam batas wajar yang bisa diterima oleh organisasi. Jadi bisa jadi risikonya tidak hilang sama sekali, tapi mungkin levelnya yang diturunkan sampai batas yang bisa diterima oleh organisasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian pemerintah ini sifatnya ini sekarang masuk korelasinya dengan manajemen risiko. Ya. Kalau tadi ada 5 komponen SPIP, salah satunya adalah risk assessment dan control activities. Karena tadi saya sebutkan di depan, di dalam PP 60 ini tidak dijelaskan secara detail risk assessment. Ini itu seperti apa, akan dipakai itu seperti apa, itu enggak dijelaskan secara detail. Jadi ini kemarin yang beberapa periode yang lalu agak menyulitkan Kementerian Lembaga untuk SPP ini untuk terutama di komponen penilaian risiko. Bagaimana sih organisasi ini menguji, kemudian menganalisis, kuantifikasikan caranya bagaimana tidak diatur di dalam PP nanti. Nah, oleh karena itu manajemen di Badan POM mulai berpikir ada nggak sih cara-cara lain supaya SPIP ini bisa lebih membumi begitu, tidak hanya bahasa langit, tapi juga lebih bisa diimplementasikan secara bisa diterapkan dan lebih mudah untuk dilakukan pengukuran. Ini latar belakang manajemen risiko ya. Jadi di konsep manajemen risiko yang menjadi landasan dasar pemikirannya adalah adanya perubahan. Nah, perubahan ini seiring dengan berjalannya waktu, makin lama, makin cepat, makin besar, ruang lingkupnya juga makin luas. Bahkan sekarang seperti sekarang ini katakanlah untuk HP saja, kita katakanlah baru beli seri Oppo A7e, 2 minggu kemudian sudah keluar seri. Itu salah satu contoh. Dulu Nokia gitu ya, pemegang HP yang terkenal, booming di mana-mana, hampir semua orang pegang HP Nokia. Sekarang hilang. Sekarang udah muncul merek-merek. Nah, ini dampak dari perubahan. Nah, perubahan yang semakin cepat, semakin besar ini menimbulkan banyak ketidakpastian.
Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh suatu organisasi. Perubahan mengakibatkan suatu ketidakpastian, gitu ya. Suatu organisasi dituntut tidak hanya mampu beradaptasi, namun juga harus mampu mengantisipasi perubahan. Jadi agar tujuan organisasi ini bisa tercapai, organisasi ini harus melakukan langkah-langkah antisipasi jika terjadi perubahan ini, apa yang harus dilakukan oleh organisasi supaya organisasinya tetap eksis. Jangan seperti Nokia sekarang sudah hilang. Itu salah satu landasan dasar pemikiran yang mengimplementasikan risiko. Nah, ini kaitannya dengan SPIP sendiri. Ada paradigma yang perlu kita pahami dalam risiko, bahwa yang tadinya organisasi ini bersifat pasif, reaktif gitu ya, setelah terjadi sesuatu baru kita bertindak gitu. Ini biasanya ciri-ciri kebanyakan organisasi pemerintah. Kalau sudah kejadian baru kebakaran jenggot, seperti pemadam kebakaran. Ini yang harus mulai diubah. Melalui manajemen risiko ini diharapkan ada perubahan budaya organisasi yang tadi pasif menjadi proaktif, yang tadinya reaktif sekarang menjadi lebih efektif. Artinya selalu ingin mencari tahu kira-kira risiko apa sih yang dihadapi oleh organisasi yang bisa menghambat mencapai tujuan. Jadi lebih ke arah bagaimana organisasi itu menciptakan value loading system. Jadi kalau hendak mau terjadi suatu masalah, organisasi sudah. Nah, ini kaitannya dengan SPIP. Jadi di konsep dasar SPIP adalah efektif, efisien gitu ya, dengan mengendalikan risiko. Karena di dalam peraturan yang ada tidak dijelaskan. Konsep risiko setiap proses bikin SOP Badan POM sempat punya SOP sampai 3.200-an SOP karena tadi menerapkan manajemen risiko, belum melakukan identifikasi, memetakan, menilai risiko, mana-mana yang harus dikelola, mana yang perlu dikontrol secara ketat, mana yang cukup dengan cukup tahu aja. Itu salah satu aspeknya itu. Sehingga hanya dengan menggunakan manajemen risiko ini, pengendalian yang dibangun ini lebih terarah, menangani risiko-risiko yang substansial, risiko-risiko yang dampaknya besar terhadap tujuan organisasi. Nah, setelah akhirnya nanti diharapkan pengendalian yang dibangun ini lebih efektif dan lebih efisien. Ya. Over control juga enggak, low control bisa cukup lah ya, untuk menangani risiko. Ini gambaran manajemen risiko teman-teman untuk di slide berikutnya ini. Ini adalah gambaran manajemen proses manajemen risiko kalau kita mengadopsi ISO 2001 ya. Ini ada beberapa komponen. Mengikuti yang pertama dulu yang harus dilakukan di tahapan risiko adalah penentuan konteks, kemudian identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko. Proses-proses ini harus dikomunikasikan dan dikonstitusi, ya, dikonsultasikan. Artinya dikomunikasikan berarti disampaikan ke pihak-pihak dan ke semua anggota organisasi supaya mereka semua paham terkait implementasi manajemen risiko ini. Dan dikonsultasikan artinya apa? Bahwa setiap tindakan terkait manajemen risiko ini juga harus mendapat persetujuan dari pimpinan kalau di dalam suatu organisasi. Itu disampaikan ke karena setiap organisasi itu terhadap organisasi yang punya kepentingan terhadap manajemen risiko BPOM ini perlu kita konsultasikan juga, artinya apa? Dalam hal kemauan dan BPOM
Dalam harus bisa menangkap itu kemauannya seperti apa. Nah, untuk bisa mengakomodir kemauan stakeholder ini, kira-kira risiko yang akan dihadapi oleh BPOM seperti apa? Nah, arahnya ke sana supaya BPOM bisa antisipasi. Kira-kira kalau ada risiko seperti itu terkait dengan stakeholder, apa sih yang harus dilakukan oleh BPOM? Bagaimana cara menanganinya kalau sampai terjadi itu? Dan proses work ini harus dilakukan secara kontinu, kemudian dimonitoring dan direview secara berkala. Supaya apa? Minimal jika ada perubahan kondisi strategis di organisasi, kita bisa tahu, oh ternyata ada risiko baru yang tadinya kita muncul risiko baru. Ini perlu dianalisis ulang lagi. Risiko baru ini kira-kira perlu ditangani apa enggak? Kalau perlu ditangani berarti harus masuk daftar risiko organisasi. Tujuannya itu monitoring review secara. Jadi dengan manajemen risiko ini memungkinkan penanganan risiko dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan gitu ya, pengetahuan konteks hingga ke pemantauan dan review secara berkelanjutan. Ini sifatnya proses ini continuous. Itu gambaran umum mengenai manajemen risiko. Di slide berikutnya ini teman-teman ada mungkin bisa lihat ya, ada gambar buaya ini. Ini nggak tahu ini kenapa kok setiap kali ngomongin manajemen risiko gambarnya selalu buaya ini. Nggak tahu kenapa ini, kenapa nggak dibuang, kenapa nggak yang buat medisinya atau apa. Ada satu kita ambil dari buaya. Teman-teman kalau lihat buaya di sungai, biasa buaya yang kelihatan atau buaya yang masih nyelam. Ini yang perlu kita tanamkan. Ya. Jangan sekedar melihat buaya yang muncul di permukaan. Karena justru kalau bahaya yang sesungguhnya ini adalah yang ada di bawah permukaan, yang tidak ketahuan. Kalau yang kelihatan ya kita gampang, oh ada bahaya, kita menghindar. Tapi pada saat kita nggak bisa melihat ada bahaya, kemudian kita lewat, dan untuk kena risiko. Nah, gitu. Konteks pemahaman dan risiko seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin mengidentifikasi risiko-risiko yang tadinya nggak kelihatan. Itu yang harus diantisipasi oleh organisasi. Kalau sudah kelihatan jelas ya gampang. Oh ada bahaya seperti ini, kita tinggal selesai. Tapi yang nggak kelihatan, itu tidak diantisipasi kemudian terjadi. Ini yang bahaya. Contohnya katakanlah gini, kami punya kolega di Astra gitu ya, nah itu kemudian mereka cerita di tahun 2007 Jakarta mengalami banjir besar. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita 2007 Jakarta banjir besar, bahkan sampai hampir 2 minggu Jakarta istilahnya mati suri gitu. Bahkan mal-mal sekelas ITC Cempaka Putih sampai tutup gara-gara banjir. Karena banjirnya sudah bergulungan, semua akses juga terputus, bahkan pom bensin juga putus semua dalam banjir, semua operasional putus semua. Cuman ada satu perusahaan yang tetap bisa eksis, yaitu Astra. Walaupun di sumber kebanjiran, operasionalnya bisa jalan terus karena dia sudah menerapkan sistem itu plan. Sistem ini plan ini adalah bijakan atau implementasi lebih lanjut dari risiko. Mereka sudah punya rencana cadangan, backup cadangan di area lain, di pabrik yang lain. Jika suatu waktu pabrik yang di sumber ini telat, sehingga operasionalnya jalan, bisnisnya tetap jalan. Kemudian usaha lain tutup. Itu pada kemudian di gambaran umum risiko. Nah di slide berikutnya ini ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa manajemen risiko ini mengintegrasikan aktivitas manajemen dalam identifikasi, analisis, dan menentukan respon risiko secara formal, konsisten, dan komprehensif.
Ini yang perlu ditekankan adalah secara formal. Artinya secara formal ini berarti harus ada kebijakannya. Jadi tidak bisa manajemen resiko ini asal jalan inisiatif dari beberapa pihak, tidak bisa. Ini harus secara formal ditetapkan jadi suatu kebijakan sehingga semua bisa mentaatinya. Dan ini harus dilakukan secara konsisten. Tidak bisa katakan sekarang dilaksanakan dibutuhkan pas dulu deh. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat adanya identifikasi kejadian-kejadian potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Dengan mengetahui kejadian-kejadian potensial ini, kita berdampak serius terhadap tujuan organisasi seperti apa. Kemudian dilakukan penilaian sejauh mana kejadian tersebut dapat mengganggu tujuan melalui. Jadi di dalam konteks manajemen risiko ini, aspek yang kita sementara ini kita sepakati adalah likelihood dan impact, jadi frekuensi dan dampak. Likelihood atau frekuensi, kemudian kan ada walaupun kalau nggak severe bisa diupdate. Jadi cuman untuk di badan POM dua. Ya, untuk sikap situ menghindari, memudahkan atau menerima risiko. Artinya ini tes risiko juga harus diperlukan. Apakah jika terjadi risiko cukup hanya menghindar atau melakukan tindakan supaya risikonya berkurang, atau terima saja risikonya. Ya. Ini nanti kan bisa ya. Ini komponen berikutnya adalah penyusunan kebijakan dan prosedur untuk menjamin respon pelaksanaan secara efektif. Jadi tadi punya manajemen risiko ini secara formal supaya apa? Respon terhadap risiko yang sudah disepakati oleh organisasi. Kemudian penyampaian informasi yang relevan kepada pihak terkait dari bagian dari komunikasi. Kemudian monitoring baik secara terus-menerus. Jadi kalau di badan POM ini teman-teman juga dengar ada Satgas SPIP, ya, kemudian ada tim audit internal. Kalau Satgas SPIP ini fungsinya tadi melakukan monitoring secara terus-menerus, secara berkala gitu ya. Nah, kalau tim audit internal tugasnya melakukan evaluasi secara terpisah. Jadi ada dua fungsi. Next, di slide berikutnya, ini manajemen risiko di badan POM sudah dilakukan kebijakannya sesuai keputusan pengambilan di dalam 6 tahun 2017. Ini sementara masih 2017, walaupun kita sudah draft perubahan peraturan yang lebih aktif lagi, gitu, supaya manajemen risikonya lebih efisien ya. Tapi selama kebijakannya baru belum baru jadi dengan kebijakan ini manajemen risiko digunakan dalam konteks pencapaian sasaran strategis. Ya. Jadi pada saat nanti implementasi manajemen risiko yang diidentifikasi minimal dikaitkan dulu dengan sasaran strategis. Kalau yang level operasional boleh, cuman itu nanti itu lebih teknis lah. Ya. Tapi sebaiknya manajemen risiko ini diarahkan untuk pencapaian sasaran yang lebih strategis, gitu ya. Karena muaranya semuanya ke pencapaian sasaran strategis atau sasaran. Kemudian proses manajemen itu merupakan penanganan dari merupakan pengejauhan terhadap
komponen penilaian risiko dan kegiatan pengendalian. Kemudian konteks berikutnya adalah mitigasi risiko merupakan kegiatan atau proses untuk mengurangi kemungkinan dan atau dampak risiko setelah mempertimbangkan aktivitas umum yang ada. Mungkin nanti teman-teman bisa memahami lebih rinci lagi bagaimana sih mitigasi risiko di apa jadi setelah mengidentifikasi risiko ditimbang, dianalisis, dia ditetapkan respon risiko mau seperti apa. Apakah ditujukan untuk menurunkan frekuensinya atau ditujukan untuk mengurangi dampaknya. Ini nanti bisa perlu akan ketika kami menemukan bahwa teman kita ini manajemen risiko bahwa yang bukan yang sebagai tapi bukan saja ciri depannya nggak mungkin hilang. Nah, oleh karena itu manajemen risiko ini dibutuhkan untuk mengenali seberapa besar risiko banyak gitu ya. Jadi lebih ke arah dikelola, dikendalikan, dihilangkan. Kalau mau dihilangkan sih gampang aja gitu ya. Organisasi ini tutup dan tutup, risikonya juga hilang. Karena kegiatannya hilang, risikonya juga hilang. Jangan sampai ke sana gitu ya. Kemudian manajemen risiko bukan berarti harus menghindari risiko. Jadi mungkin ada satu dua jenis risiko yang bisa dihindari, tapi di dalam pelaksanaan organisasi makanya kita juga tidak bisa menghindari risiko. Ini juga yang perlu juga gitu ya. Jadi ada beberapa risiko yang memang sama sekali tidak bisa dihindari. Risiko yang paling jarang terjadi pun ketika bencana alam itu juga nggak bisa dihindari. Kalau jadi bencana, nah di sini pentingnya kita menetapkan risiko, mengimplementasikan risiko. Nah kita paham bahwa karena risiko itu bisa dihindari, dia adalah akan jika risiko itu terjadi. Tentunya pernah risiko. Nah, pertimbangan lainnya bahwa risiko independen saling terkait. Risiko misalkan jalan kantor untuk kecelakaan terkait dengan jadi risiko dalam satu proses kegiatan itu tidak diri berikutnya tenaga selalu begitu ya. Harus memperbaiki tidak bisa parsial harus namanya dalam menangani risiko bisa tuntas jangan sampai kita tidak ya. Di proses manajemen risiko tadi sudah kami singgung di depan ya.
Ini lebih detailnya ada 5 tahap di dalam proses manajemen risiko dalam tahapan besarnya itu ya. Jadi di tahap ini terutama mungkin di tahap kalau di SP monitoring atau resiko. Nah, kalau respon risiko ini adalah pengendali gitu ya. Dan risiko tindakan yang mau dilakukan terhadap satu risiko itu apa saja? Apakah cukup dibuat SOP, harus dibuat hitungan, atau kalau perlu orang kerja sambil lihat tabel urutan kegiatan yang dilakukan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari respon risiko. Ya. Itu kalau dikaitkan dengan SPP. Jadi kalau di SPP hanya dijelaskan penilaian dan pengendalian, kalau ini lebih detail lagi dari identifikasi, pengukuran, evaluasi, sampai dengan respon dan monitoringnya. Jadi kalau kita identifikasi risiko, nanti hasilnya adalah apa risiko atau risk register. Di dalamnya ada jenis-jenis risikonya. Ya. Kemudian ada juga rankingnya. Jadi kalau setelah menghadapi risiko kemudian dilakukan pengukuran baik itu terhadap probabilitasnya atau frekuensinya, kemudian terhadap dampak. Nah, dari sana nanti kita peroleh level resikonya, skala prioritasnya gitu ya. Jadi nanti kalau sudah dikuantifikasi, kita bisa dapat yang namanya level risiko. Dari sekian banyak risiko ini yang prioritas 1, 2, 3 dan berikutnya ini mana saja. Nah, kemudian setelah kita peroleh level-level risikonya, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dalam kaitan kita akan risiko. Nanti disajikan di suatu peta, di dalam kuadran gitu. Nanti akan kelihatan di dalam kuadran nanti risiko-risikonya masuk ke area yang mana, masuk area yang sudah bisa diterima oleh organisasi atau masih di luar area yang bisa diterima oleh organisasi. Ini nanti lebih kalau bisa belajar lebih detail lagi nanti di sesi berikutnya di respon risiko gitu. Nah, ini di slide berikutnya ini ada gambaran mengenai alternatif respon risiko. Jadi secara umum ada 4 respon yang bisa kita lakukan. Yang pertama avoid, untuk kita menghindari risiko. Kemudian mitigasi, kemudian adapt, dan yang keempat transfer. Gitu ya. Kalau avoid ini berarti kita menghindari risiko terjadi. Nah, bagaimana supaya risiko ini bisa nggak terjadi? Kita hilangkan penyebab. Dari kegiatan hilangkan saja. Kalau ditipah, ya efisiensi dari kegiatannya dari kegiatan yang lain, otomatis risikonya juga hilang. Ini yang yang biasanya dilakukan. Kalau mitigasi, nah ini yang biasanya salah kaprah. Orang sering bilang mitigasi risiko. Dan mitigasi ini adalah salah satu bentuk respon, bukan satu-satunya respon risiko ya. Kalau mitigasi, nah ini kaitannya dengan probabilitas dan dampak tadi. Setelah kita kuantifikasi probabilitas dan dampak, kita dengan mitigasi harapannya kalau bukan probabilitas yang turun ya yang turun atau syukur-syukur dua-duanya turun. Ya. Itu mitigasi. Ada juga respon yang sifatnya menarik. Nah, itu adalah kita nggak bisa ngapain terhadap kebakaran. Kita nggak bisa menghilangkan sekali risiko sama dengan bencana alam. Bisa ngapa-ngapain, namun juga tidak. Banjir, gunung meletus. Kalau gunung meletus ya suka-suka gunungnya, meletus. Kita nggak bisa prediksi. Cuman kita punya
Contoh kalau satu di Badan POM, Disaster Recovery System. Ya. Kalau kantor Badan POM di pusat ini terjadi masalah atau kolaps, kita masih punya rekening data kalau misalnya di Batam. Jadi kalau udah putus berarti katakanlah datanya kolaps, sudah bisa diakses sama sekali, kita masih punya backup data di Batam. Kita bisa menarik datanya sehingga harus operasional bisa. Ini juga yang sebenarnya berupa transfer, artinya dipindahkan transfer ke pihak lain, gitu ya. Contohnya asuransi. Terhadap risiko kerusakan terhadap aset, baik itu kebakaran atau kecelakaan, kita bisa transfer. Next, ini adalah gambaran terhadap rollover ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana ada penunggu kontrolnya ada panjang di bawah atau mungkin ini gambaran dari over control, jadi nggak efisien. Padahal kalau untuk penunggang kuda cukup aja penunggang kuda ini dilatih menunggu yang baik. Jangan sampai dalam menyusun pengendalian ujung-ujungnya pengen efisiennya tambah efisien. Next, di slide berikutnya kita masuk ke manfaat integrasi manajemen risiko dan SPP. Ini mengapa kita membuat kebijakan integrasikan manajemen risiko dan SPP. Tadi juga beberapa disinggung gitu ya. Yang pertama, bahwa proses penilaian risiko menjadi lebih terarah dan fokus pada risiko-risiko yang mempunyai dampak signifikan pada hidup atau itu nggak semua proses dibuat sobek, itu bisnis proses yang benar-benar harus dikontrol. Karena untuk audit tidak mungkin audit dibuat SOP-nya sampai detail, katakanlah suatu auditor pada saat memeriksa dokumen apa saja yang harus diperiksa itu nggak di atas itu, karena tentunya itu akan menyulitkan dan ya, karena sifatnya audit tergantung bukti yang diperoleh di lapangan. Mungkin sekali pada saat di lapangan audit itu bisa berkembang dengan antisipasi hal-hal yang seperti itu, makanya SOP audit juga tidak dibuat sampai kecil ke yang kecil-kecil gitu. Itu pada tahapannya saja. Nah, untuk sebagai backup pengendalian supaya audit itu jalan naik gitu ya, salah satunya adalah metode dipakai karena kemudian dari itu yang berikutnya organisasi menjadi lebih fokus dalam kebijakannya sehingga dapat meminimalkan gangguan yang tidak terakhir menyediakan suatu standar bagi organisasi yang menginginkan pelaksanaan aktivitas di masa depan secara yang konsisten dan ya. Tadi manfaat diharapkan dari integrasi risiko dan FPIP. Ini berikutnya di slide berikutnya ini ada dokumen-dokumen yang perlu dibuat manajemen dalam kaitannya soal
ada 3 dokumen yang harus dibuat setiap unit kerja. Ini nanti bisa teman-teman pahami atau kita pelajari lebih lanjut di sesi nanti di identifikasi risiko sampai dengan monitoring. Saya paling bisa untuk bentuknya apa sih? Risk register ada 21 kolom ini ya. Ini adalah buku besarnya manajemen risiko. Di dalamnya ada saran atau strategi kegiatan organisasi, kemudian risiko yang itu kemudian evaluasi terhadap existing kontrol yang sudah ada itu cukup. Ini mungkin agak kompleks gitu ya. Ini nanti di kebijakan yang baru diharapkan matriks ini bisa lebih simpel dan lebih mudah dipahami gitu. Ya. Itu matriks risk. Kemudian ada risk mitigation plan gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya risk register, sudah tahu respon yang akan diambil seperti apa. Nah, respon yang diambil nanti dimasukkan ke dalam risk mitigation plan gitu ya. Jadi kita punya dokumen risk mitigation plan atau matriks rencana mitigasi risikonya seperti apa. Karena itu yang dalam dokumen risk mitigation plan. Nah, nanti setelah dituangkan dalam matriks ini kemudian di monitoring secara berkala. Jadi dokumen nanti hasil monitoringnya dituangkan dalam dokumen risk monitoring. Ya, di rencana tindakan yang sudah ditetapkan, ini monitoring apakah yang diharapkan sudah tercapai atau belum, atau mungkin tindakan yang diterapkan ternyata nggak pas, resikonya masih tetap terjadi. Ini dituangkan semuanya di dalam hasil monitoring. Hasil itu nanti bisa ditetapkan opsi yang diambil. Jadi, itu teman-teman gambaran umum mengenai risiko terkait dengan SPIP. Mungkin di sesi-sesi berikutnya nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi di setiap komponen manajemen risiko. Nanti ada data dan variasi